Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama sahabat Lentera di channel YouTube Majelis Tidasmen PDM Kabupaten Gresik. Oke, senang sekali hari ini kita bisa bersama lagi. Semoga keadaan dari sahabat Lentera di luar sana tetap sehat, tetap berpikiran positif, dan jangan pernah lupa tetap melaksanakan prokes 6M karena kita masih dalam masa pandemi. Oke, hari ini adalah hari yang luar biasa karena kita akan berbincang tentang sesuatu yang tidak biasa. Kita akan berbincang tentang sekolah yang beda dari sekolah yang lain, yaitu sekolah yang berbasis alam. Oke, karena itu untuk mengulik apa saja sih aktivitas yang ada di sekolah ini, terus apa yang menjadi pembeda sampai sekolah ini berani mengatakan, oke, ini adalah sekolah alam. Oke, telah hadir di sini orang-orang yang luar biasa. Pak Hasan selaku founder dari SD Al-Madani dan juga kepala sekolah saat ini Bu Nur Aini yang telah melakukan banyak hal untuk SD Al-Madani sampai saat ini, sehingga di usia yang ke-3,5 tahun sekolah ini sudah berkembang menjadi sekolah yang luar biasa. Kita sapa nggih. Assalamualaikum Pak Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nur Aini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masih gres ya jadi kepala sekolah. Masih belum seumur jagung. Masih berapa lama ini? Sudah berapa lama ini setelah pengangkatan kita ketika kita hadir di sana? Tepatnya 1 bulan. Oh, masih 1 bulan. Masih hangat, masih Hangat, panas. iya. Oke. Oke, kita akan berbincang-bincang SD Al-Madani ini dari zaman pendiriannya, karena segala sesuatu itu pasti diawali dari sejarah pendirian, filosofi apa yang mendasari sampai sekolah ini hadir dan sebagainya. Oke Pak Hasan, mengapa memilih daerah Kedanyang, daerah Kedanyang sebagai tempat berdirinya SD Al-Madani ini? Karena saya lihat di sana juga bukan daerah yang kekurangan sekolah, karena di sekitarnya banyak sekolah, sehingga mengapa kemudian kepikir kayaknya perlu deh didirikan sekolah Muhammadiyah di sana? Gimana Pak? Terima kasih Bu Nurul. Kami sebagai sebagai pelaksana tugas dari dalam artian yang mendirikan SD Al-Madani. Jadi kita perlu tahu ya, dari SD Al-Madani itu singkatannya adalah SD Al-nya itu adalah alam, Ma-nya itu Muhammadiyah, Dani-nya itu Kedanyang. Danyang jadi Dani. Iya. Danyang. Jadi keren kalau dari Dani itu jadi Danyang. Al-Madani bukan artinya peradaban, bisa dari bahasa Arab ya, tapi artinya itu. Jadi banyak yang belum tahu, sehingga kadang Al-nya jadi bisa menjadi Al-Madani kayak bahasa Arab. Padahal kita enggak, jadi Al-Madani adalah jadi alam. Penulisan Al-Madani jadi satu suku kata. Oh. Al-Madani alam Muhammadiyah Kedanyang. Sekolah alam Muhammadiyah Kedanyang. Ya. Coba ini kalau tidak di Kedanyang namanya juga bukan Al-Madani. Coba kalau di Ngepek beda lagi namanya. Iya. Jadi itulah keberkahan di Al-Madani ya. Di Kedanyang itu. Jadi terus, kita lihat ya. Di tahun-tahun pertama ini bagaimana? Jadi ketika itu saya lihat di beritanya PWMU ya, itu ketika teman-teman bapak-bapak ranting mau ke Kedanyang mau mendirikan, ternyata tuh beritanya sudah ada 20 tahun sekolah yang dirindukan. Oh. Jadi ternyata tahun 2000 itu sudah berdiri yang namanya pondasinya sudah berdiri. Tetapi karena kondisi dan keadaan yang masih belum ya, akhirnya terabaikan. Bukan terabaikan, terdelay. Ya, Jadi sebenarnya ide ini sudah muncul 20 tahun yang lalu. Oh, di tempat yang sama berarti. Karena memang hanya itu tanahnya punyanya itu. Luasnya berapa? Hanya 2.000 berapa ya. Tapi itu pun dengan TK-nya dengan TKIC ya. Tapi dengan luas tanah seperti itu tetap bisa menciptakan suasana alam di pembelajaran atau bagaimana? Iya, kita mencoba. Insya Allah sambil mencoba tetanggakan kiri ya. Lahannya sama sawah di milik tetangga bisa kita manfaatkan. Oke. Perkembangan di tahun pertamanya bagaimana Pak? Ya, jadi pertama kali ketika saya ditunjuk oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Gresik untuk melihat situasi yang ada, saya terus mencoba mencari SD itu belum ketemu. Sampai tanya satpam berkali-kali. Hanya ketemu produk itu di daerah pojoknya di pojokan. Jadi perbatasan antara Kedanyang dengan Parambangan. Oh, Parambangan. Parambangan. Ya, saya lihat tanahnya kok luas sekali. Alhamdulillah, berarti hebat nanti. Ternyata tanahnya miliknya orang lain. Ternyata ada pagarnya. Iya, saya coba. Di awal-awal saya terus luar biasa. Jadi teman-teman dari sekolah lain ya, dari SMP Muhammadiyah 1 Gresik terutama ya, teman support kita luar biasa. Jadi mencoba memberikan
penghijauan ya, penghijauan, alat-alat kebersihan dan sebagainya. Sampai-sampai anak-anak Universitas Muhammadiyah Gresik itu yang tergabung dalam HW, Iya. latihannya di sana. Oh, latihan di sana. Ya, dan Ibu Aisyah sangat menyambut luar biasa sampai diberikan nasi bungkus dengan anak HW itu. Untuk mengenalkan Iya, untuk Al-Madani mengenalkan. nggih. Setelah itu kemudian masuk PWU, Nggih. baru kemudian Ibu Aisyah ke sana, teman-teman Poskam ke sana memberikan support. Support nggih. Karena sekolah baru tempatnya di daerah itu Nggih. ada support luar biasa. Jadi ketika ada sebuah sinergi, segalanya menjadi terasa lebih Iya, mudah iya, karena iya. kita menanggungnya secara Ya, bersama-sama. termasuk sampai gurunya pun masih impor katanya Pak Filmi. Masih disuplai dari sekolah Ya, lain. masih nggih. impor katanya. Masih impor. Oke, di tahun pertama berapa jumlah siswanya, Pak? Alhamdulillah jumlah pertama itu saya lihat ada 13 siswa ya. 13 siswa. Kemudian ketika pengarahan awal itu ada 1 siswa yang datang. Jadi 14. 14. Oke. Di hari kedua, hari pertama masuk ya. Hari pertama masuk itu ada anak yang dari sekolah lain tidak mau masuk sekolah. Oke. Padahal sudah bayar sekian juta. Oh, Begitu disampaikan sampai di Al-Madani nggak mau pulang. kerasan. Yang sekarang jadi Kerasan. sampai sekarang ibunya jadi ketua IPOM di sana. Oh, oke. Nah, ini permasalahan kan gimana ya? Intinya kan tahun pertama ketika mencoba untuk mempublish ke masyarakat, tentunya sekolahnya masih belum benar-benar Belum. bentuk jadi. Kok bisa sudah mendapatkan respon yang bagus dari Iya. masyarakat sehingga dapat 14 siswa? Bagaimana caranya? Ya kita mencoba mencoba dalam artian kita lewat taklir masjid, Oh. jadi ada motivasi, bahkan ada separuh ya kita sampaikan ke teman-teman guru-guru TK dan sebagainya. Tapi itu pun responnya belum segitu. Ya, benar. Terbukti ketika kita lihat beberapa separuh ada yang sudah sobek ya, hari pertama ada Ya. sobek dan sebagainya. Tapi ternyata kita terus bersinergi dengan teman-teman TK, dengan taklir masjid, akhirnya alhamdulillah ada 11 siswa. Sampai saat ini di tahun ketiga ini dapat Sudah kemarin 170 berapa? 3. 73. Oh, berarti di tahun ketiga ini PPDB-nya kemarin. Tahun ketiga itu sudah full. Jadi Oh, dua sudah kelas penuh? ya 56, per kelasnya 28. Allahu Dengan pemerintah. Akbar. Oke, nggih. Tentunya ini tidak akan Dan pernah alhamdulillah tahun ini guru sudah mulai titip nama. Oh, sudah indans nggih? Sudah mulai. Sudah berapa yang indan sekarang? Sudah alhamdulillah ada 20-an lebih. Sudah Allah, lebih. Oh, 34. Dari Indan tuh tahun ajaran yang Iya. depan, wes. yang ke depan. Masya Allah. Nggih. Nah, kita ketahui bersama bahwa Al-Madani ini mempunyai sebuah tag, ya, mempunyai sebuah tagar bahwa Al-Madani adalah School of Experience. Sekolah yang memberikan banyak-banyak pengalaman sains, terutama sains ya kepada siswa, sehingga muncul tagar juga sekolah yang aktivitasnya learning by doing. Nah, sebenarnya aktivitas-aktivitas apa sih sebenarnya sehingga berani mengatakan oke, di sini adalah tempatnya anak-anak untuk bereksperimen, kemudian anak-anak benar-benar bisa melakukan sesuatu untuk mengkonstruk pengetahuan. Apa saja yang dilakukan ketika kegiatan pembelajaran? Ya, baik, menurut begini, dari menyambung dari keterangan yang Oke. Ustaz Hasan tadi yang ada pernyataan dari Bu Nurul juga, Oke. kok bisa ya, Ya. dengan apa namanya bangunan yang belum Belum sempurna, jadi. Yap. kok bisa mempercayakan masyarakat sekitar itu untuk daftar. Jadi di tahun-tahun pertama itu kami mencoba memang langsung menerapkan pendidikan itu yang bereksperience. Dari awal kita memang apa namanya mengangkat tema yang learning fun ya Bu ya, Learning fun. dan juga bagaimana caranya supaya karakter itu tetap masuk. Walaupun pembelajaran menyenangkan tapi karakter masuk, Ya. materi masuk. Nah, kita mencoba di tahun pertama itu ada program yang namanya Cilukba Bu. Di situ kita merangkum semuanya, yaitu kegiatan di mana awal-awal pembelajaran kalau di sekolah-sekolah lain Bu ya, anak datang itu dengan psikologis atau apa namanya keadaan yang berbeda-beda, ada iya. yang Tegang. rewel, Oh, iya. ada yang masih ngantuk, ada yang Yap. semangat. Dan nah, kita mencoba menyatukan, membuat mereka fun itu dengan Cilukba tadi. Apa itu Cilukba? Cintai lingkungan kita bersama Al-Madani. Mereka masuk langsung di Cilukba. Nah, Cilukba. Cilukba. Nah, itu ada program. Programnya. Aktivitasnya apa? Iya. Aktivitasnya? Nah, aktivitasnya Bu, kita awali dengan game, Oh. outbound mini game. Di situ kita tidak lepas dari apa yang akan kita capai di pembelajarannya. Seperti itu. Jadi misalkan tema tentang diriku Yap. pada saat itu kita cari dan kita
menggali, menciptakan sendiri sebuah permainan apa yang di situ tertanam karakter itu. Itu berarti malam sebelumnya Bapak Ibu gurunya mikir banget iya, itu. Kita berempat sehari sebelumnya itu sudah menyiapkan alat dan bahan apa saja. Jadi itu bukan pekerjaan mudah itu Bapak Ibu guru itu. Nah dari situ anak-anak ketika masuk itu langsung sudah ada yang apa itu langsung emosinya itu langsung berubah jadi bahagia bermain seperti itu. Jadi yang di rumahnya tadi tidak nyaman mungkin habis dimarahi bapaknya ibunya terus kemudian nyampe di sekolah ketemu kebahagiaan energinya langsung positif jadi disampaikan sebelum pelajaran dimulai. Pelajaran dimulai. Jadi mereka memulai hari dengan perasaan bahagia, perasaan siap untuk menerima materi baru dengan rasa yang luar biasa. Iya. Jadi setelah itu diajak bermain, kita ajak bermain bersama-sama, tepuk-tepuk bernyanyi, itu kan sebuah makanan otaknya mereka juga makanan hati dan juga menyapa sesama teman itu menyapa dulu dan kita setelah itu langsung kita ajak bermain dan setelah bermain kita pun tidak lepas dari yang namanya debrief atau refleksi dari sebuah permainan ini. Jadi permainan ini apa? Mengapa ada yang kalah? Mengapa ada yang menang? Kita ajak mereka diskusi di situ dan dari situlah juga kita mengajarkan keberanian untuk mengungkapkan. Nah, itu maksudnya. Dan mengetahui karakter anak juga. Mengetahui. Jadi intinya begini, ini kan sesuatu yang sebenarnya di silabus itu tidak ada. Iya, betul. Artinya Al-Madani benar-benar mencoba untuk mengembangkan silabus itu sesuai dengan ruh yang ada di sekolahan, bahwa ini adalah sekolah alam, bahwa ini adalah sekolah dengan learning fun sesuatu yang menyenangkan. Nah, tentu saja proses ini tidak mudah. Nah, banyak hal yang dilibatkan dalam ini. Nah, stakeholder mana saja yang dilibatkan sehingga terbentuk sebuah model pembelajaran yang benar-benar menyenangkan banget sih gitu. Ya, tentunya siapa saja yang dilibatkan? Jadi tim pengembang, misalnya atau tim apa? Ya tim pengembang ya. Jadi pertama dari Pak Sarwayati yang selaku ketuanya waktu itu mengembangkan tim percepatan ya yang dibentuk oleh pimpinan daerah. Dikarenakan karena SD Al-Madani kok belum ada menyentuh itu saya kan gitu. Hanya punya tawarin jalan, hanya terbentuklah itu. Jadi dari situ menyampaikan ide-ide, menyampaikan visi-misinya bagaimana. Ya kita sebagai pelaksananya itu yang menggodok dan melaksanakan. Itu artinya ini karena memang saya tertarik sekali dengan ini ya. Jadi kayak seperti ada Semam 1 Gresik itu mempunyai tagar bahagia itu penting. Betul. Karena kalau kita memulai aktivitas kita, memulai pembelajaran kita, memulai kegiatan apapun dengan perasaan bahagia, tentu saja hasilnya akan beda. Ternyata nyambung juga di Al-Madani. Jadi pagi-pagi siswanya dibuat bahagia dulu, baru kemudian kita menanamkan banyak karakter penulis. Itu luar biasa. Banyak yang nggak terpikir begitu ya. Jadi banyak sekali ketika siswa masuk sekolah yang kepikiran aduh nanti banyak PR, sehingga dia masuk ke kelas pun dalam dan dari situ Bu Nurul untuk pendidikan karakter itu langsung menancap. Contohnya seperti ini. Memang tidak 1-2 minggu terlihat. Ketika anak itu masih di awal-awal kan egonya tinggi. Pada saat itu dia merasakan kekalahan, dia akan marah-marah dan bisa mengejek kamu curang dan yang menang pun juga akan bertingkah sangat euforia. Lihat aku ini loh hebat, kamu apa? Dari situ kami para guru ini memberikan langsung refleksi bahwa kemenangan itu tidak untuk disombongkan seperti itu. Dan walaupun kalau kamu kalah, janganlah berputus asa. Kita tanyakan kenapa tadi kok kamu kalah? Dia nanti bisa berpikir, iya tadi aku ternyata tidak mendengarkan instruksi cara bermainnya. Tadi aku itu tidak mau bekerja sama dengan teman. Dari situ setiap harinya kita kembangkan pendidikan karakter di situ. Dan akhirnya supaya kalian bisa mencapai kemenangan berarti harus apa? Mereka sendiri yang menjawab. Benar. Setelah dia paham, kalau aku menang berarti aku harus mendengarkan ustadzaku. Aku harus bekerja sama dengan teman. Aku harus ini. Setelah terbentuk karakter itu, barulah nanti dibawa ke kelas untuk diberikan materi. Mereka sudah yang memiliki energi banyak, yang sering lari-lari di kelas sudah terlampiaskan di pagi hari.
dan dia sudah paham bagaimana caranya mendapatkan kemenangan itu, kita tinggal memberikan materi itu. Tinggal menguatkan. Jadi ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Anak-anak diajak untuk mengkonstruk karakter-karakter yang memang merupakan tujuan dari sekolah. Dan ini menjadi sesuatu yang menarik karena berbalik dari yang selama ini mungkin diterima di sekolah-sekolah. Anak-anak belajar dulu, textbook dulu, baru kemudian mereka mengaplikasikan berdasarkan apa yang sudah ada di textbook itu, bukan karena mereka mengkater, karena mereka hanya mengaplikasikan apa yang sudah mereka baca. Tapi ini beda lagi, dikonstruk dulu, kemudian dihubungkan dengan teori-teori dan kemudian kita oke, ternyata ini ya, berarti ini ada hubungannya. Kalau saya begini maka kalau benar, itu luar biasa. Jadi nilai experience-nya itu. Dan karakter yang dibentuk seperti itu akan bertahan lebih lama karena dia sudah merasakan sendiri. Oh, seperti ini. Ya benar. Sebenarnya main karakter apa sih yang benar-benar ingin ditumbuhkan di Alam Madani ini? Karakter utama apa yang sebenarnya ingin ditumbuhkan ini? Kalau karakter dari kami itu yang sesuai visi misi Bu ya, rahmatan lil alamin. Dari sini kita ingin menanamkan anak-anak itu berjiwa tauhid, bertauhid. Jadi hanya Allah saja, dari semua kehidupan ini tuh Allah saja. Nah, dari situ ketauhidan itu kami pupuk dari kecil supaya dia sampai kapanpun dia bisa survive. Dia hidup di mana saja dengan gangguan, dengan pengaruh buruk apa saja, dia tidak akan mudah tergoda. Contoh saja, misalkan Bu ya, bertauhidnya itu memang tidak dengan makna yang luas ya Bu ya. Jadi misalnya di anak-anak kelas 1, bagaimana cara bertauhidnya? Misalkan dia sedang bermain, kemudian dia kalah atau dia terkadang ada yang berkata kotor, berkata-kata kotor. Nah, kami mencoba bagaimana anak-anak kami itu, kalaupun melihat temannya yang berkata kotor, dia itu tidak akan ikut, malah dia yang yang bisa mengingatkan, jangan ngomong itu tidak baik, Allah tidak suka, itu berdosa. Ujung-ujungnya ke Allah ya. Nah dari situ, itu nilai-nilai dasar yang kita tanamkan dari kelas 1 itu. Allah akan marah kamu kalau ngomong kotor seperti itu. Nah, benar. Kalau sudah ditanamkan ketauhidan seperti itu, insya Allah di mana saja dia di lingkungan yang negatif pun dia bisa mempositifkan. Benar. Mempositifkan hal-hal yang negatif tadi. Nah, seperti itu artinya karakter-karakter itu yang kadang tidak kepikirkan oleh kita. Artinya menghubungkan segala hal yang dilakukan anak-anak dengan nilai-nilai ketauhidan itu. Artinya, misalnya kita biasanya kan kalau kita ngomong kalau ada anak nakal misalnya, jangan gitu, itu enggak boleh, nanti dimarahi ayah ibu loh. Ujung-ujungnya, tapi ini enggak. Ujung-ujungnya Allah enggak suka. Keren ya. Iya, dari situ. Terus karakter lain berhubungan dengan alam tadi yang ingin dibentuk? Jadi samping itu bermanfaat bagi alam sekitar dan lingkungannya. Jadi kita mencoba anak ketika awal-awal tuh tidak sebelum pandemi ya. Jadi mereka begitu datang kadang-kadang ada mama yang bagian kebersihan tuh mencoba nyirami tanaman. Itu mereka sudah rebutan untuk nyirami tanaman. Iya benar. Jadi artinya mereka peduli kepada lingkungan. Nah nanti kita terapkan pada anak-anak supaya di rumah juga begitu. Iya benar. Bahkan ketika kemarin ada tugas di mana ketika pandemi ya, anak ada yang nyapu itu sampai di halaman rumahnya orang. Iya. Terus-terusin. Dan kita mencoba ketika latihan hari, dulu itu ada yang namanya 1 bulan sekali ya, diajak Mbak Kresek itu keliling kampung. Hanya memunguti sampah, ketika sampah itu berserakan itu kita punguti. Jadi masyarakat merasakan benar ya. Betul. Jadi intinya ya, kadang kan sekolah kan ribut untuk membranding sekolahnya itu melalui medsos, tapi masyarakat di sekitar tidak merasakan kebermanfaatan dari sekolah itu, sehingga program berikutnya seperti gang yang di sekolah kita ya akan diberikan pot bunga dan ada tempat sampah. Nah, itu masalah. Itu branding yang paling mahal itu. Ketika kemudian masyarakat di sekitar bersaksi, bertestimoni bahwa sekolah itu loh keren. Kemudian dari mulut ke mulut, apalagi ibu-ibu ya, apalagi di grup WhatsApp, itu cepet itu. Terutama ibu-ibu, emak-emak ketika belajar SD Alam Madani itu loh keren. Sekolahnya nyantai, tapi karakternya dapat banget. Nah, yang lebih keren itu kan bahwa ini tidak sekedar jargon sekolah alam,
ternyata bahwa di setiap aktivitasnya Bapak Ibu gurunya juga benar-benar saya adalah guru dari sekolah alam. Betul. Yang ceria, yang berikan kesempatan anak-anak untuk mengeksplor. Buktinya ketika kita ke sana Bapak Ibunya pakai baju koboi. Wah gila ya, ini. Di awal-awal gini, ketika kita mencoba ada seragam itu kan, kita peraturan yang hari Senin ini pakainya buat apa kotak-kotak itu. Iya, kotak-kotak merah. Nah, itu katanya teman-teman kayak film Korea ya. Itu yang belum dimiliki. Kok Korea? Ya. Itu loh, apa? Ada sweaternya. Ada sweaternya. Oh iya iya. Nah, itu kemudian yang kedua, ketika kita pakai batik bebas itu ada yang walaupun Pak, ya mau tak berikan saja ke Surabaya seragam Allah bebas. Akbar. Oh enggak. Di Almat ini adalah apa namanya? Seragam boleh tapi di sini tidak boleh. Sekali-sekali kita perlu seragamnya bebas. Karena batik itu juga seragam itu bebas seragam. Minimal ada pinnya saja sudah betul. Jadi artinya begini, mereka pada takut api akan baju enggak, saya kira enggak ada masalah. Jadi justru malah itu mereka lebih enjoy, lebih ceria, lebih kelihatan. Ya benar. Jadi kan di kehidupan nyata kita ini kan beragam, tidak berseragam. Tidak perlu harus berseragam. Kamu seperti itu, kamu seperti ini. Dan pada akhirnya pun kan karena dia sudah terbiasa dengan pakaian-pakaian yang beragam, di acara apapun dia tidak akan merasa ribut dengan seragam. Ini terbaik di satu saat tertentu. Mereka benar-benar menjadi dirinya sendiri ya. Benar. Jadi dan ini kita ciptakan kayak kehidupan mini ya bagi mereka itu seperti akhirnya itu. Mereka terbiasa berbeda. Betul, mereka terbiasa tidak sama dengan temannya dan dia benar-benar bisa menemukan dirinya ya. Iya. Sangat menyakitkan ketika kita memaksa anak kita untuk sama dengan yang lain. Padahal dia itu bukan dirinya, itu kasihan. Maka dia benar-benar akan minat dan bakatnya akan hilang karena dia berusaha menyamakan dirinya dengan orang lain. Dan ketika orang tua dan guru tidak paham bahwa dia berbeda, kasihan anak ini. Kasihan sekali, potensi tidak keluar dan tidak bisa terlampiaskan. Nah itu konsep yang luar biasa sebenarnya. Dan kita juga berbeda ya, agak ceria itu. Lebih ceria. Ya, kita bisa melihat anak-anak di sana. Warna merah, warna kuning, ceria sekali. Dan bagusnya, hal-hal bagus yang ada di Al-Madani ini terkabarkan dengan baik. Tiap pagi ada postingan di grup betapa ada kegiatan-kegiatan Al-Madani. Jadi awal-awal saya lihat ada beberapa wali murid yang dia tidak mau pulang sebelum acara Cilibon itu selesai. Dia foto dulu, setelah itu baru saya upload dulu ya. Itu jadi dia upload kepada. Dan yang buat kemudian teman-temannya ini sekolah di sekolah mana ini jadi promosinya lewat oleh dan pihak sekolah juga saya lihat sangat rajin. Itu yang memang harus diikuti oleh sekolah lain. Terkadang masyarakat itu tidak tahu betapa hal baik itu ada di sekolah kita. Betapa luar biasanya sekolah kita karena kita tidak mau mengabarkan. Bukan tentang ria sih, bukan tentang ria. Tapi itu adalah cara kita untuk bagaimana caranya orang percaya bahwa ini adalah sekolah yang tepat untuk anak saya. Jadi seringkali bahwa akhirnya PPDB-nya tidak nyampe di angka yang diharapkan karena masyarakat tidak tahu bahwa di sekolah itu ada nilai-nilai baik yang ditanamkan. Nah, karena tidak rajin untuk mengeksplor hal-hal baik yang ada di sekolah di media massa. Padahal sekarang hanya tinggal duduk gini doang. Tidak berkeringat, tapi sudah mengabarkan belum secanggih Samsate, karena masih biasa-biasa. Tapi katanya di sana ada lift. Ya saya ada. Ketika kita sudah untuk flyernya sering tampil ya. Flyernya bagus-bagus. Kita dilihat oleh banyak orang. Jadi SD Muhammadiyah 1 Poiton Probolinggo sempat juga. SD Muhammadiyah 1 Sidoarjo, Muhammadiyah 2 Sidoarjo dan yang paling itu SD Aisyah, itu Lampung sempat datang ke kita. Lampung. Padahal kita baru 3 tahun, belum ada apa-apa, sudah didatangi oleh tamu. Dan kita mereka menjadi senang. Ini bukan tentang angka, tapi itu seberapa besar kita benar-benar ingin berinovasi, ingin berkreasi dengan ide-ide baik kita. Jadi ada yang sudah berumur tua, tapi dari dulu gitu-gitu aja. Karena memang cenderung saya hanya mengikuti saja, kok sekolahnya tidak berkembang sih, kan dari dulu yang hanya meneruskan kesalahan. ada kesalahan yang berjari ya jadinya. Jadi kalau memang melihat ada yang tidak tepat, ayo segera kita ikuti perkembangan dan itu terjawab dengan tadi ada differentiating yang bagus juga bahwa sekolah ini selalu dalam KBM-nya itu learning by doing. Nah,
Itu bagaimana caranya bahwa itu terintegrated benar-benar nyawa sekolah ini di aktivitas pembelajarannya, di silabinya, di RPP-nya, itu bagaimana? Kita begini Bu, jadi untuk misalkan dari kelas 1 tematik tadi Bu ya, dari tematik itu tadi kita ambil misalkan tema tentang lingkungan sekitarku, lingkungan sekitarku. Nah jadi kita anak-anak kita ajak mengamati, pertama itu mengamati dari beberapa materi yang sudah disampaikan, misalkan dia itu, oh matematikanya tentang apa ya, tentang penjumlahan ya. Oh kalau agamanya ini tentang apa, memahami lingkungan sekitarku. Terus bahasa Indonesianya cara berucap berterima kasih atau apa. Terus kalau PKN-nya aturan-aturan yang ada. Terus bahasa Inggrisnya tentang apa ini? Oh tentang greeting misalnya. Nah, kita combine jadi satu. Kita apa namanya diskusikan. Ini enaknya apa? Permainannya apa seperti ini? Ya benar-benar. Nah, kita pokoknya menerjemahkan silabus materi apa saja itu dalam bentuk sebuah permainan. Dari sebuah itu dan sebelum itu kita memberikan ke orang tua untuk pemetaan tadi yang diberikan. Ustaz Hasan ini rajin sekali untuk membuat terperinci sekali. Detail ya, sangat detail. Apa saja adik-adik yang akan dicapai. Jadi anak ini seminggu ini bisa apa, karakter apa yang bisa dicapai dan setelah itu kita ajak keluar. Pada saat itu kita pernah ke pasar. Nah, untuk KD? Pasar Pedanyang. Iya, pasar. Untuk KD? Tema lingkungan sekitar tadi, penjumlahan, terus penjumlahan bisa nyampe begitu. Bisa pembagian penjumlahan pada saat itu. Disuruh bawa uang 10.000 ya? Iya, kita ajak anak-anak itu, kamu bawa uang 10.000. Dia untuk apa ya? Malam itu kan sudah untuk apa? Exciting banget, udah jalan-jalan gitu ya. Bawa uang malahan seperti itu. Nah, ketika sampai di sekolah kita ajak, ayo anak-anak kita sekarang pergi ke pasar untuk berbelanja. Akhirnya semua luar biasa jalan-jalan seperti itu. Setelah di sana itu kita ajak teman-teman anak-anak itu silakan kamu belanja apa saja. Anak yang energik langsung aku beli ini ada yang uang kehabisan, ada yang masih utuh, yang diam saja takut, ada yang malah kekurangan, ada yang seperti itu. Aku beli ini. Nah, mereka menjumlahkan. Iya. Nanti sampai di kelas nanti mereka juga barang-barang apa saja dilihat. Oh ada saya beli tempe sekian. Mereka kan tahu kok 10.000 kok mereka dapat banyak, saya dapat sedikit. Hanya mereka dapat sedikit. Itu kan kayak kegiatan-kegiatan seperti itu kan menghabiskan banyak waktu dan mungkin melebihi jam pelajaran mereka. Itu bisa diabaikan sebenarnya ya. Jadi materinya kan sudah bisa terakomodasi, jadi bahasa saya bisa masuk, sosialnya bisa masuk. Jadi mereka tanya kepada pedagang, ibu harganya berapa ini? Itu mereka kan berarti sosialnya. Betul. Dan setelah diberikan, apakah dia mengucapkan terima kasih? Sudah masuk di situ, Bu. Jadi langsung dikemas satu paket sehingga tidak kaku ya jadwal jadi ini. Ada satu output yang ingin kita capai. Kadang-kadang sekolah kan jadwal nggak berani mengadakan keluar, kan itu nanti ganggu pelajarannya begitu karena itu diskusi lintas mata pelajaran ya. Termasuk pernah ketika Pak Kepala Desanya habis dilantik ya, anak kita jawaban ke sana. Mereka kita mengenalkan kepada kepala desa yang baru, yang kedua ngerti pemerintahan, dan yang kedua mereka bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar ya. Nah, atas upaya-upaya baik yang luar biasa ini, prestasi-prestasi apa saja yang dicapai? Karena saya lihat banyak ini di upload ini prestasi-prestasi sekolah. Prestasi sementara memang kita masih belum terlalu banyak. Jadi artinya gini, kita makanya saya sampaikan, Ibu tidak harus jadi Al-Madani, harus anak yang juara. Iya, benar. Matematika, benar. Jadi mereka yang punya bakat apa, kita akan membina. Iya, benar. Karena sebagian besar tuh yang bakatnya kayak ada yang passion. Iya, benar. Terus paling yang membina seperti jadi mereka dimasukkan dalam grup-grup pelatihan, nanti mereka berani buat juara. Iya, benar. Jadi kita hanya mencoba ibu-ibu ada lomba matematika di sini. Mereka kadang-kadang ikut. Jadi kita mensupport saja. Iya. Nah, ketika hari Senin dapat piala tuh kita umumkan pada anak-anak yang lain. Artinya
kita bebas. Bahkan kemarin ada murid kita yang sampai syuting di video ya, di film ya. Di film. Ikut anu Bu. Figuran di film. Film layar lebar. Tapi saya ke Jakarta. Sudah ke Jakarta. Enggak, yang membuat haru karena ini ya, seakan-akan setiap kali kita datang ke sana itu dukungan wali muridnya luar biasa. Begitu juga dengan masyarakat sekitar. Jadi masyarakat sekitar itu berasa ada sesuatu yang beda ini. Sejak Al-Madani datang ini, suasana di sekitaran ini jadi berbeda. Jadi keren kan ketika kita hadir, kemudian kita bisa menyebar vibe positif ke masyarakat di sekitar kita atau ke siapapun yang ada di sekitar kita, itu kan menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, gimana sih itu bisa seperti, kadang kan ada masyarakat yang sampai menolak, sekolah itu resep banget sih, sudah ada sekolah itu. Nah, kok gimana bisa benar-benar menyatu dan melebur ke ini masyarakat? Kita memang dari awal kan kita untuk visinya kan yang tadi ya, rahmatan lil alamin juga, yang itu bermanfaat untuk yang lain, diri sendiri, kita dan orang lain. Nah, salah satu kunci kita yaitu selalu berkoordinasi, berkomunikasi, melibatkan masyarakat. Jadi mereka merasa terlibat dalam hadirnya Al-Madani, dihargai benar. Seperti contohnya tadi, kita menanam tanaman-tanaman itu, anak-anak itu, kita tidak lupa untuk selalu berbagi di tetangga terdekat. Misalnya kita menanam lombok, terus daun kelor. Nah, di situ anak-anak kami suruh untuk menanam, setelah itu memetik, membagikan. Dan mereka sendiri juga yang door to door menghadapi ibu-ibu yang ada di sana. Tapi sebelum itu kita ajari dulu bagaimana cara berkomunikasi. Jangan lupa ya, pertama kita harus ucapkan salam, tersenyum dulu. Terus kalau misalnya tidak di rumah itu tidak ada, misalkan diketok 3 kali dan tidak boleh mengintip-intip seperti ini. Jadi perilaku yang seperti itu kami tonjolkan terus. Jadi satu paket kegiatan itu, karakter mulai dia mencintai tanaman, mulai merawatnya sampai dia kemudian memetiknya. Ketika memetik, dia kemudian package. Iya betul. Memanen, package, kemudian membagi. Jadi ada banyak karakter yang mencintai alam, mandiri, kemudian bagaimana mereka berkomunikasi untuk menyampaikan hal baik ini kepada masyarakat, kemudian dia ada sifat berbagi. Itu satu paket langsung karakter dapat itu. Jadi tidak harus mereka hafal sila-sila panjang sampai butir-butirnya. Kan ada gitu. Yang namanya pembelajaran hafalkan butir-butir yang banyak itu. Tapi apa yang terkandung di masing-masing butir itu mereka tidak paham benar, karena mereka tidak learning by doing. Sederhana sebenarnya. Sederhana tapi harus konsisten dilakukan. Nah, konsistensinya itu sebenarnya yang saya takutkan. Biasanya dia hangat seru-seru di tahun pertama, selebihnya push gitu. Ketika muridnya sudah banyak, ketika kita tidak perlu lagi mencari bakat mereka, kemudian push lama-lama hal itu. Gimana itu menjaga konsistensinya? Itu tadi Bu, jadi kita tanamkan kepada semua warga sekolah bahwa kita sebagai guru itu awali semua niat itu untuk ibadah. Ya, benar. Dan kita itu yang penting itu hasil akhir nanti seperti apa. Kalau kita terus-menerus berbuat baik, insya Allah nanti sampai akhir hayat kita akan meninggalkan hal-hal yang baik seperti itu. Yang penting hasil akhirnya. Jejak dunia yang baik. Betul sekali. Ya, termasuk nanti anak-anak juga dari guru-gurunya, termasuk nanti dari pengurusnya, di dasmennya juga begitu. Ketika kemarin milad SD Al-Madani memberi bingkisan kepada warga. Itu termasuk mereka luar biasa. Masuk artinya datang ke sekolah memberikan motivasi, dapat terima kasih. Dan kemarin ketika kejadian yang tidak mengenakan, itu Pak RT juga lapor pada kita. Pak, itu anak pengumpul masuk. Betul. Saling peduli. Jadi langsung kalau ada apa-apa dengan Al-Madani, warga sekitar itu yang memberitahukan ke kita. Karena SD Al-Madani juga menebarkan hal baik, maka yang didapat siapapun yang menebar baik, hasilnya juga akan kebaikan. Dan itu luar biasa. Dan dukungan dari
VRM-nya luar biasa. biasa. Masya Allah itu. Nah dari situ juga Bu, kita ini guru-guru itu apa ya, kayak sinerginya positifnya itu nyambung. Benar. Karena melihat kegigihan. Termasuk bagian iqamnya mereka. juga luar biasa. Iya. Nah dari bapak-bapak PRM yang seperti itu, dari tim percepatan PDM yang luar biasa, ditambah dengan guru-guru ini yang langsung, akhirnya para wali siswa pun melihat dengan sendirinya. Karena apa? Melihat, oh iya benar-benar bersungguh-sungguh menciptakan bagaimana anak-anak didik ini untuk menjadi generasi yang baik itu bersungguh-sungguh. Dan mereka bisa membuktikan ketika anak-anak di rumah, di rumah lebih mencintai orang tuanya, berbakti Betul. pada orang tuanya. Dan kita pun selalu menyampaikan tidak hanya di sekolah, sesampainya dia di rumah pun kita tetap tetap terhubung ya. terhubung terus. Iya, memantau Seperti terus. memantau terus bagaimana kamu sholatnya. Ya, benar. Apakah kamu sudah mengucapkan terima kasih kepada ayah ibumu Ya, benar. yang sudah bekerja. Ketika ayahmu datang, apakah kamu pernah menanyakan ayah sudah makan atau memberikan segelas air minum? Ya, betul. Suatu yang sederhana Seperti ya, itu. sangat sederhana Terus, sebenarnya. apakah kamu pernah memijati ayahmu ketika ayahmu datang? Tidak terpikirkan oleh mereka. Ya, benar. Iya ya. Selama ini ayahmu yang mencari nafkah seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Jadi pertanyaan sederhana, tapi kita peduli. Sebuah kebaikan yang sederhana dan diawali dengan tindakan yang sederhana, lama-lama akan menjadi sebuah karakter yang sederhana, tapi lama-lama itu begitu membekas dan akan menjadi sebuah hal yang akan dia bawa sampai akhir nanti. Itu luar biasa, kayak ini benar-benar luar biasa di Al-Madani dengan usia yang baru sekian tahun tapi bisa melakukan banyak hal seperti yang dilakukan berpuluh-puluh tahun oleh orang lain. Jadi itu yang dinamakan inovasi dan itu mahal. Dan saya juga melihat Bapak Ibu guru yang luar biasa, muda-muda punya energi yang luar biasa dan mereka merasa ini rumah saya, ini dan tempat banyak saya. sekali Bu, kalau waktunya pulang itu tidak ada yang mau pulang. Jam pulang jam 1 sampai jam 5. Apalagi ada gaji punya yang Dan kasih. Iya. Selalu ingin menciptakan anak-anakku besok tak kasih apa ya? Ya benar. Besok bagaimana? Besok jadi seperti itu karena melihat para siswanya itu semangat. Kita itu Benar. terus termotivasi terus bagaimana ya? Oh ternyata ini terus banyak dukungan dari wali siswa. Alhamdulillah Ustazah, anakku sekarang sholatnya tepat waktu. Sehingga kita pun ingin terus menerus dan terus tetap menjaga konsistensinya tadi di situ. Ya luar biasa. Jadi pembicaraan tidak terasa ini 45 menit kan, ini pembicaraan yang 45 menit kayak seperti ini. Jadi kelihatannya kayak ngobrol-ngobrol biasa, tetapi berharap bahwa hal-hal baik yang disampaikan di podcast ini bisa menjadikan ini inspirasi bagi sekolah. Tidak harus meniru, enggak. Kondisi setiap sekolah punya kondisi yang berbeda, punya lingkungan yang berbeda, tapi dari lingkungan yang berbeda itu pasti ada sesuatu yang bisa kita up sehingga itu benar-benar bisa menjadi karakter sekolah. Oke, untuk Pak Hasan dan juga Ustazah ini silakan closing statement, menyampaikan kepada teman-teman harus gimana ya, gimana, cukup 1 menit saja tapi bisa dirasakan sebagai sesuatu yang nanti insya Allah bisa dilaksanakan di sekolah masing-masing. Oke, monggo. Terima kasih Bu Nurul. Jadi harapan saya, mari kita mencoba pendidikan kita yang di sekolah, terutama di SD, SMP, SMA, Muhammadiyah, kita kembangkan terus dimanapun. Kita tidak boleh letih dan tidak bersemangat. Teruslah bersemangat demi pendidikan Muhammadiyah. Oke, sip. Wah ini keren. Harapan saya mudah-mudahan dari adanya Al-Madani ini bisa menciptakan peserta didik yang luar biasa, yang bertauhid, yang bermental baja, tidak mudah putus asa. Dimanapun kalian berada, jadilah yang terbaik dan jadilah teladan yang sejati. Oke, luar biasa. Sebelum tutup sudah jalan-jalannya SD. Jalan gimana? Karena SD Al-Madani. School of Experience. Boleh diulang, saya juga ingin dong. SD Al-Madani. School of Experience. Oke, harusnya tadi di bawah. Alma sama Dani. Bonekanya enggak di bawah hari ini. Di bawah ini Alma dan boneka. Kita punya buku catatan. Oh, buku catatan. Ada 2 buku catatan. Satu itu Dani, satunya buku Alma. Dani itu untuk yang laki-laki. Iya. Untuk laki-laki. Enggak, kalau si gurunya. Gurunya itu Saya Dani.
dapat Dani. Kalau yang ustadzahnya dapat yang Alma. Tapi kalau untuk anak-anak itu dapat 2, Alma dan Dani. Oh, gitu. Jadi kita hanya punya 2 buku saja. Anak-anak tidak perlu bawa buku banyak-banyak. Oke. 2 saja yang bisa dia gunakan untuk mencatat yang perlu dicatat. Jadi anak-anak tasnya nggak sampai begini-begini. Alma dikumpulkan dari di Alma dikumpulkan dan masih dibawa ada pulang. bagian ketika ada, tapi tidak melulu. Mereka tidak pernah saling meninggalkan ya, Alma dan Dani. Oke, karena itu adalah semua tadi yang positif ketemu positif jadinya Alma dan Dani. Oke, luar biasa untuk sahabat yang ada di sana, sahabat Ontera dan juga sekolah-sekolah Muhammadiyah yang kita cintai. Ayo terus menggali hal-hal baik yang ada di sekolah kita. Tidak perlu nyari yang berat-berat, yang sederhana saja. Kalau kita konsisten, kalau kita istiqomah, insya Allah itu akan menjadi sebuah karakter yang baik untuk sekolah. Jangan pernah letih untuk terus like, subscribe, and komen di channel YouTube Majelis Tidasmen Kabupaten Gresik agar tetap mendapatkan hal-hal baik. Karena inspirasi bisa datang dari siapapun, bahkan dari sekolah yang baru berusia 3,5 tahun. Oke, terima kasih. Jangan pernah lupa sekali lagi, ayo berbahagia untuk terus berbagi hal baik, karena insya Allah itu akan menjadi jariah kita. Terima kasih. Nasruddin bin Abdullah Wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.